sekarang agak kurang. Wah, aku kemarin order di Jepara, tapi kualitasnya seperti ini. Terus adanya persaingan harga yang kurang sehat. Beli lemari, itu kan kardusnya bok-bokan gitu. Terus kita suruh ngerakit sendiri. Nah itu jadi lebih experience aku beli lemari IKEA ngerakit sendiri. Terus showroom mereka itu kan berdasarkan sudah di set. Kamar tidur ya set. Sudah lemari, meja ini terus suasananya, baunya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, apa kabar? Kabar baik, selalu sehat. Baik, bismillah. Dan kita di sini adalah mengulas tadi apa yang sudah kita obrolkan di Radio Erlisa terkait dengan tema yang kita angkat tentang Himki Jepara Raya saat menghadapi krisis global dan efisiensi anggaran di Kabupaten Jepara. Tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Hendra selaku Ketua Himki yang baru ini. Masih grace, masih bugar, masih semangat dilantik bulan April kemarin. Dan tentunya banyak program-program juga gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh Himki Jepara Raya agar masyarakat Kabupaten Jepara ini, terutama pengusaha furniture di Kabupaten Jepara ini tidak merosot, tidak menyurut semangatnya dan kian bangkit. Seperti apa kira-kira yang disampaikan oleh Bapak Hendra? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Di tengah situasi krisis global dan efisiensi anggaran ya, wah ini topik yang sangat panas ya. Tidak adem-adem, panas terus ini. Ya memang tidak bisa dipungkiri kita masuk di situasi yang tidak menentu, terutama untuk krisis global dengan adanya perang di Rusia dan Ukraina, resiprokal tarif dari Donald Trump, yang kita ini masih digantung posisinya mau dikasih tarif berapa, 32% atau lebih tinggi ya, kalau bisa sih lebih rendah. Iya, betul. Salah satu program dari kami Himki DPD Jepara Raya, untuk salah satunya adalah melakukan pendekatan juga dengan berkolaborasi dengan Pemkab Jepara untuk gimana sih caranya biar mebel dan ukir Jepara ini tetap survive dan tetap bagus. Salah satunya yang alhamdulillah tiap tahun kita laksanakan dengan support dari Pemkab Jepara adalah pameran pameran internasional yang diselenggarakan tiap bulan Maret. Kebetulan ini nanti sebentar lagi ya. Awal Maret 2026. Alhamdulillah kita disupport space yang luasnya 2 kali lipat dari tahun 2025. 2 kali lipat dari kemarin. 2 kali lipat. Jadi teman-teman pelaku usaha UMKM terutama kita memang sasarannya untuk teman-teman yang skalanya kecil dan menengah untuk bisa mengikuti pameran internasional ini. Kita harapkan dari pameran ini akan mendapatkan pengunjung dan goalnya pasti dapatkan order ya Mbak. Iya, amin. Dari situ sekitar mungkin akan ada 18 sampai 20 pengusaha yang bisa ikut dalam pameran tersebut yang difasilitasi oleh Pemkab Jepara. Terus yang kedua adanya pameran tunggal ukir yang di bulan Juni 2026 juga. Ini kita mau branding, mau mengembalikan nama Jepara, mengangkat terutama ukir Jepara
Jepara sebagai kota ukir untuk lebih dikenal. Ya. Kita kuatkan brandingnya lagi karena kalau kita lihat sekarang itu Jepara jarang. Kalau dulu orang nyari mebel pasti ke Jepara. Kalau sekarang kenapa ya? Karena ada beberapa persoalan terutama di perang harga, perang harga antar supplier teman-teman itu. Ya itu brandingnya Jepara itu sekarang agak kurang. Wah, kemarin order di Jepara, tapi kualitasnya seperti ini. Terus adanya persaingan harga yang kurang sehat. Persaingan harga. Nah, itu juga yang jadi concern. Iya. Nah, kembali ke pameran ukir ya, di situ memang kita fokus ukir menjadi barang suatu barang yang mempunyai seperti galeri, barang galeri, barang yang luxury. Karena memang kita target marketnya ke level yang profesional dan mapan ya. Dari pameran itu akan kami undang, target pengunjung kami adalah satu dari kami harap dari Pak Presiden atau Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, dari pengusaha-pengusaha yang termasuk mungkin top 20 di Indonesia, dan nasabah-nasabah prioritas di Indonesia. Jadi memang konsepnya kita, kalau kita ambil dulu yang bisa menggaungkan, kalau mereka beli, pasti nanti teman-temannya beli. Ya, semoga itu efeknya kita targetnya seperti itu. Jadi Jepara kita memang kemas semaksimal mungkin. Di situ akan ada sejarah ukir Jepara kita tampilkan, dari Ibu Kartini, bagaimana beliau sudah bisa mengekspor hasil ukiran Jepara ke Belanda pada saat itu, dan histori-historinya itu akan kita tuangkan di situ juga, dengan juga ada pasti goalnya kan tetap industrinya yang akan kita angkat secara tidak langsung, akan memberi efek yang sangat bagus. Ketika branding Jepara ini kuat lagi, maka orang akan datang. Rencananya kapan ini? Juni 2026. Terus yang ketiga yang akan dalam waktu dekat ini akan kita launching adalah katalog mebel Jepara. Katalog mebel Jepara. Katalog mebel Jepara ini hasil kolaborasi juga dengan Pak Bupati dan anggota Dewan. Katalog ini akan beliau harus dibawa. Harus ya. Sebagai marketing untuk bisa mempromosikan produk Jepara. Iya. Jadi setiap ada kunjungan, setiap beliau anggota DPR, kepala dinas ataupun Pak Bupati, Wakil Bupati wajib membawa katalog ini dan bisa mempromosikan produk mebel dan ukir Jepara di mungkin kemarin di sekitar Maluku lah. Itu sudah sudah menghubungi ke beberapa teman pengusaha juga. Mas yang punya produk ini siapa? Oh ya inilah, ada kontaknya langsung. Jadi terjadi simbiosis mutualisme juga, dan ada bahan yang dibawa untuk bisa ditawarkan. Itu secara katalog fisik maupun katalog online. Baik. Itu Jepara punya ini. Kamu pengenalan. Ya mungkin di Balikpapan butuh apa? Tinggal pilih aja. Dan keren ya, yang membawa ini orang-orang nomor 1 Jepara. Oh ya harus. Itu yang keren. Iya, itu kan sekali menyelam minum air, sekalian bawa bahan untuk bisa menjual. Jadi tidak melulu harus pameran. Nah, ini pameran yang sangat efektif dan efisien juga. Dan kena ini kayaknya. Dan mengena. Semoga. Terus
katalog nanti kan mungkin dibawa 10 lah, di DPR Betul. di daerah sana dikasih 2, di kantor dinas 2, mungkin Heeh, oh nanti kalau ada pengadaan kursi apa meja untuk kantor bupati Iya, apa, iya, nah bisa ini loh disebar iya, aja iya. itu. Oh, bagus Memang sekali. sasaran gitu Ide yang gitu. sangat bagus Iya. sekali dan semoga ini bisa membawa furniture Jepara semakin Amin, amin, kembali amin, amin. naik seperti dulu ya, Mas Indra. Dan kita melihat tadi seperti yang disampaikan Mas Indra dan juga chat-chat WA yang masuk, respon-respon dari pendengar Radio Iya. Erlisa ataupun yang masuk di TikTok dan juga di Facebooknya Erlisa, Mas. Seperti yang disampaikan Mas Indra tadi bahwa tarif kita di Amerika naik ya 32% dibandingkan dari negara yang lain yang mungkin ada lebih rendah begitu. Ini kita mengatakan ya, kami mengatakan dari respon-respon juga ada yang mengatakan kayak didiskriminasikan, itu sebetulnya ada apa sih gitu. Apakah kita memang kurang PDKT kalau bahasanya kurang deket gitu, Iya. atau mungkin ada sesuatu hal-hal yang mungkin kita perlu perbaiki apanya begitu, Mas, sehingga para pengusaha furniture di Jepara ini bisa memperbaiki diri agar Indonesia ini tidak kondisinya seperti ini begitu. Iya. Ya, dengan reciprocal tarif dari Trump ini memang itu kebijakan yang di luar prediksi dunia. Semua bidang usaha yang terkena dampak yang cukup serius, terutama di Jepara sekarang kan ada garment yang menyerap banyak tenaga kerja juga, mebel juga. Mungkin memang dari awal Trump terpilih di bulan Februari itu sudah agak terasa ya, oh ini orang ini nanti agak beratraksi lah ini untuk menaikkan bargaining positionnya Amerika dengan situasi mereka yang juga kurang bagus aslinya, tapi mereka pasarnya di sana pasar paling besar untuk semua barang komoditi yang di Amerika, jadi mereka punya itu. Dan kenapa kita gelombang untuk rilis pertama 32% di bulan Mei. 9 Mei rilis 32%. Setelah April berarti ya, setelah dilantik. Kan 3 bulan Trump memberi waktu untuk negosiasi. Kalau kami lihat di situ kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal waktu 3 bulan itu. Karena pendek loh untuk negosiasi sebuah masing-masing negara. Ya. 3 minggu ya? 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan harusnya cukup sih. Cukup ya? Cukup. Ya, tapi ya tergantung beliau-beliau yang berangkat ke US, terutama dari Pak Erlangga. Kami harapkan ya bisa tarifnya ini bisa sekitar 15 masih oke lah. 15% ya. Kita masih bisa share ini dengan customer. Mungkin 7,5 di kami menurunkan harga, 7,5 akan mereka tanggung. Ya kami sangat mengharapkan juga kalau bisa memang yang negosiasi ya memang presiden to presiden. Nah itu. Nah, kemarin kenapa Vietnam bisa dari 46% ke 20% karena kepala negaranya itu yang datang. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang menteri ya yang nemuin kan berarti menteri. Intinya butuh PDKT secara intern. Iya betul. Pasti ada di situ ada negosiasi. Tapi kalau lebih ke mungkin Pak Presidennya yang datang kan mungkin bisa lah. Iya. Baik Mas Indra, ini sempat juga kita tadi mengulas tentang kondisi usaha yang ada di Indonesia, di Jepara juga. Lebih bagus kondisinya saat ini adalah lokalan begitu ya. Bisa disampaikan kepada pemirsa tentang kondisi-kondisi ini agar tetap melakukan produksinya begitu. Meskipun itu produksi untuk lokalan. Produksi lokal sebenarnya menjadi pendorong utama sekarang ini untuk industri furniture di Jepara. Karena kita tahu dengan mungkin tidak hanya furniture saja ya Mas? Iya, ya banyak. Atau memang furniture? Ya mayoritas di Jepara kan yang memutar roda ekonomi furniture. Dengan adanya beberapa pengembangan
hotel di Bali, di Sumba, terus di beberapa kawasan perumahan juga. Itu kalau saya lihat bagus ya. Lokal ini memang kalau pengusahanya itu mau fokus, mau konsen, benar, kualitas terutama, kualitas dan harga yang kompetitif. Kompetitif belum tidak berarti murah ya. Soalnya kalau murah yang tidak masuk akal kan banyak, kalau saya lihat di live TikTok ini kursi 100.000, 120.000. Iya, memang orang beli tapi sekali. Ya. Habis itu tidak kembali lagi. Kapok, ya. Dari ini perang harga yang Iya, terjadi iya. di Jepara ini akan menurunkan image Jepara sebagai kota mebel dan furniture, karena mereka jor-joran harga tanpa memikirkan kualitas. Betul, betul. Kita coba memberikan beberapa pelatihan terutama untuk produksi, pelatihan produksi dan marketing. Ya, di Produksi, marketing. Ya, di produksi itu kan di situ ada bagaimana cara mengcosting barang. Barang ini loh normalnya harganya berapa. Ini salah satu program juga dari Program, ya. Bapak Hendra selaku ketua baru. Ya, program dari DPD Jepara. Iya. Nah, itu program produksi kan satunya mulai dari costing atau perhitungan harga. Kamu nggak mungkin loh, kamu seperti tadi yang Mbak Dinda bilang, jual rugi aja dilakoni. Betul. Nah, itu kan tidak Karena sehat. memang mampunya itu. Betul. Nah, tapi kalau kita bisa kondisikan, kita seragamkanlah standar kursi ropan ya, kursi ropan ini sudah sampai ada yang di bawah 100.000. Nah, itu kan tidak sehat, tidak normal, tidak normal kepada pengrajinnya. Nah, tidak normal juga untuk pasar. Ya, pasar saya nanti kan loh, di sana saya beli 100.000 kok kamu jualnya 200.000. Tapi ada standar harga, patokan harga yang memang harus dilakukan oleh pengusaha Jepara ini. Seharusnya gitu. Iya. Tidak ngejor harga. Tidak. Harusnya gitu ya. Iya. Tapi kenapa masih ada yang rela rugi demi usahanya tetap berkembang? Tetap jalan gitu maksudnya. Apakah rugi berkembang kan sebelum tetap jalan maksudnya. Jalan. Tapi kan begini. Mereka lambat laun kan pasti mobilnya nanti hilang. Motornya hilang. Memprihatinkan iya. Ya, kondisi. Itu makanya kita coba berikan pelatihan. Ini loh normalnya kalau kursi ropan ini HPP-nya seperti ini. Soalnya gimana? Kan kayu itu harganya sama, Mbak. Kayu itu kan pasar. Sudah pasarnya harga sudah patokan kayu jati OD itu harga sekian, gitu 2.500.000 sampai 3 juta lah, itu yang OD bagus ya. Per kubiknya. Jadi kalau bikin satu kursi ini butuhnya berapa kubik kayu? Ya. Mungkin 0, berapa kubik. Tenaganya segini, berarti HPP-nya segini. Itu yang tergantung nanti supplier bisa efisiensi berapa dan mau kasih profit berapa. Nah, itu kan sudah standar gitu. Jadi kalau kursi sudah kubikasinya kayu segini bahannya, terus harganya itu di bawah itu, terus itu gimana? Kan pasti rugi. Makanya kita coba untuk memberikan wawasan, pelatihan tentang produksi terutama di costing, biaya-biaya yang lain, finishing, teknik finishing, sanding, termasuk pemasaran. Ya. Di sini Mas, satu hal lagi yang mungkin kami tanyakan ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mas Indra tentang kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, mayoritas memang pengusaha furniture. Sepanjang jalan kami melakukan survei, sepanjang jalan di perkampungan, bahkan jalan-jalan setapak aja ada slot-slot yang berbunyi begitu. Kami mengatakan seperti itu, karena memang mereka rata-rata memang yang ditekuni itu, yang bisa dilakukan itu, kemahirannya di bidang itu, rela rugi demi supaya tidak mati usaha, rela rugi supaya usahanya tetap jalan. Dan ini dilakukan berbulan-bulan. Kondisi krisis global ini kita sudah melakukan survei itu, dan mungkin di sini bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Jepara bahwa tadi sudah disampaikan ada pelatihan, ada seperti pembelajaran marketing, dan lain-lain yang akan dilakukan gebrakan yang dilakukan oleh Himki. Di sini
seperti apa saran-saran dari Mas Indra untuk masyarakat terutama pengusaha furniture ini agar bisa masuk untuk ikut pelatihan-pelatihan tersebut, Mas, Ya, dan bisa menjadi pengertian tersendiri, memberikan pengertian tersendiri agar supaya mereka itu usaha ya usaha tapi jangan rugi lah gitu. iya, Setidaknya sedikit pun ada untung gitu. betul. Monggo Mas bisa disampaikan. Ini sangat memprihatinkan karena kondisinya lapangan memang seperti ini. Iya, Kita sudah survei dan memang kenyataannya seperti itu. Mereka rela rugi demi usaha tetap jalan. Monggo. betul, betul. Ya, ya kalau kami amati, memang di lapangan terjadi hal seperti itu. Yang penting mesinnya jalan, Betul. tukangnya tidak Tidak lari. nganggur. Nah, tidak nganggur. Itu tapi ya itu apa ya? Itu juga suatu apa ya? Pondasi kuat kita juga. Karena kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, kita itu sangat ingin bekerja di mebel. Itu kekuatan kita juga. Kenapa? Kota lain, apa kabupaten lain belum tentu ada yang seperti itu. Tinggal kita bagaimana menjalankan usaha ini dengan benar. Nah, salah satunya dengan pelatihan, pelatihan produksi. Kita memberikan pelatihan memang dari skala mikro sampai dengan level industri. Ya. Teman-teman yang industrinya besar juga kita lakukan, kita studi banding seperti kemarin ke pabrik di Surabaya. Oh Surabaya, kalau di Surabaya kan pabriknya besar-besar, raksasa. Satu hari itu sekitar 30 kontainer, satu hari ya. Satu hari. Satu hari. Berapa itu karyawannya? Ya, jadi kan, kalau industri besar itu seperti ini. Kalau industri yang kecil atau menengah seperti ini, itu ada memang ada strategi dan ada manajemennya masing-masing. Untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dari HIMKI, kolaborasi dengan Indad, itu memang pertama harus menjadi member HIMKI. Member HIMKI. Ya, member HIMKI, syaratnya mudah, cuma mempunyai NIB saja. Ya, legalitas usaha. Legalitas usaha, meskipun itu perseorangan tidak masalah. Paling 10 menit jadi kalau mau bikin. Karena itu untuk ini ya, untuk klarifikasi, memang usahanya ada, orangnya ada. Nanti seumpama itu kita promosikan atau kita angkat, kita kasih fasilitas, itu memang usahanya itu siap gitu. Jadi kita juga memohon keseriusan dari anggota. Oh ya, memang punya usaha. Gitu. Terus yang berikutnya memang kita coba untuk memetakan ya, mulai bulan Juli ini, Juli Agustus nanti dari tim WKU organisasi akan memetakan semua pelaku usaha di Jepara. Semua pelaku usaha di Jepara. Usaha mebel ya. Usaha mebel di Jepara dipetakan. Iya. Yang belum member ya kita ajak untuk bisa menjadi member. Karena dengan menjadi member HIMKI akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya pelatihan, gratis. Pelatihan banyak sekali pelatihan ilmu di sana ya. Yang akan kita programkan. Terus fasilitas pameran, pameran lokal maupun internasional. Terus katalog. Nah, katalog itu kan kita bisa dimiliki secara gratis? Bisa dong. Iya. Katalog ini nanti sama keren ya. Kita jaring semua kamu untuk edisi. Mungkin kita pertama ini katalog tahunan lah, 1 tahun untuk 2025 yang keluar ini kita satu halaman ini satu pelaku usaha, satu CV atau PT, satu badan usaha, satu halaman itu ada 10 item di situ, itu kan gratis. Nah, yang memarketingi beliau-beliau yang di bos-bosnya. Iya. Nah, itu kan salah satu juga untuk teknik pemasaran. Nah, kita juga lakukan teknik pelatihan untuk marketing. Kita undang dari beberapa narasumber yang kompeten. Dari Alibaba juga kemarin kita coba datangkan. Mereka juga kasih
suatu ini saya mau testimoni dari salah satu dari anggota kami Iya, itu iya. dia sudah mempunyai usaha cukup lama, CV sudah, terus sudah nyaman ya dengan, terus tiba-tiba dihadapkan dengan situasi seperti ini, kaget. Oh iya, ya wis melo itu ikut pelatihan. Nah, ternyata oh iya ya, ternyata itu keren gitu. ternyata itu ada banyak hal yang belum saya ketahui yang bisa menjadi jalan untuk mengembangkan usaha saya. Oh iya, oh iya berarti ada manfaatnya. Iya, oh iya. Oke, kalau gitu kan ya alhamdulillah kita juga memfasilitasi itu dan harapannya bisa memberikan manfaat untuk perkembangan mebel di Jepara. Ya harapan kami sih memang teman-teman pengusaha mebel itu lebih aktif ya, lebih aktif untuk Mas, aku mau jadi member HIMKI. Oke, tinggal follow di IG-nya HIMKI DPD Jepara Raya. Di situ nanti ada nomornya dari sekretariat. Iya, Mas Irul ya. Mas Irul. Iya. Nah, mungkin bisa dibacakan Mbak nomornya. Iya, nomor Mas Irul bisa menghubungi 082 333 549 997. Nah, ya. Juga bisa datang ke kantor kita di gedung JTTC di Rengging. Beliau Mas Irul standby di sana. Di jam kerja. Nah. Baik. Gini Mas, kondisi-kondisi yang sudah seperti Mas Indra sampaikan tadi tentang pelatihan-pelatihan juga. Sekarang ini kan banyak perubahan-perubahan tentang desain ya Mas ya. Dan yang dulu desainnya sederhana sekarang dibikin semenarik mungkin agar para pembeli ini bisa tertarik begitu. Apakah pelatihan desain IGEA Informa ini juga ada Mas di HIMKI? Untuk desain, kami juga melakukan banyak pelatihan. Kami berkolaborasi dengan HDMI. Jadi di situ ada komunitas desainer dan HIMKI berkolaborasi jadi satu. Di situ nanti kita lakukan pelatihan apa sih yang akan menjadi tren di tahun 2026, terus tahun berikutnya kira-kira apa lagi? Tren ya. Di tahun ini, ya ini baru juga, ini program dari HIMKI juga, tahun 2025 kita adakan pameran kolaborasi desainnya ya, antara HDMI dan HIMKI Jepara Raya. Kita dikasih free space dari Diandra untuk bisa memamerkan hasil-hasil desain kolaborasi kita. Harapannya di tahun 2026 kita juga akan mendapatkan space tersebut. Dan juga tentang IKEA dan Informa. Untuk desain sekarang ya, kalau saya lihat terutama yang untuk pasar domestik, kita tidak kalah. Tidak Alhamdulillah. Kalah. Ya. IKEA menangnya mereka customer itu suruh merakit sendiri. Seperti beli Lego. Setidaknya kan ada sampel-sampel dari sana atau Mas? Ya kalau kita sekarang kan rujukannya kan di internet, di Pinterest, gitu ya. Ini desain Skandinavia. Dan IKEA Informa itu memang penting ya Mas untuk saat ini? IKEA Informa sebenarnya kompetitor. Kompetitor. Ya sekarang kompetitornya kita karena mereka masif ya, besar, toko jaringan yang sangat besar dan kualitas sama-sama lah dengan kita ya. Sama desain sekarang kita sudah bisa mengimbangi mereka juga. Terus memang mereka menangnya di harga juga tidak sekarang sudah bisa mengikuti. Harga malah cenderung lebih mahal di IKEA. Tinggal kita di IKEA itu mereka jualnya itu experience, seperti orang beli Lego, terus bikin apa, beli lemari, itu kan kardusnya bok-bokan gitu, terus kita suruh ngerakit sendiri, nah itu jadi lebih ada experience, aku beli lemari IKEA ngerakit sendiri, terus apalagi ya, terus showroom mereka itu kan berdasarkan sudah di set, kamar tidur ya set, lemari, meja ini, terus
Satu set gitu ya. suasananya, Suasana. baunya gitu loh. Kalau aku pengen, jadi orang masuk itu Pengen aroma ini, aku itu pengen sudah siap. kamar seperti ini Iya, itu. iya. Tapi sekarang teman-teman ini yang terlalu punya showroom itu sudah sudah aware tentang itu. Iya. Jadi tinggal dibau-bauin ini. Selalu update berarti. Iya, ya memang merujukannya kita ke mereka. Saya pernah ada saya produksi satu meja ya untuk pasar Prancis. Dan kebetulan ada produk yang hampir sama di Informa. Ini hampir sama lah, secara material mungkin penggunaannya sama. Harga saya lebih murah, padahal saya harga ekspor ya sudah. FOB itu harga saya lebih murah daripada mereka jual di Informa Semarang. Berarti kalau kita memang mau bikin showroom apa gitu, pasti kita bisa lah. Bisa ya. Bisa, Iya. pasti bersaing dengan mereka pasti Bisa. Baik. Ya. Terima kasih Mas Indra. Ya. Ini juga sebuah ilmu untuk kita semua para pengusaha furniture yang ada di Jepara. Gebrakan-gebrakan yang disampaikan oleh Mas Indra tentang Himki Jepara Raya juga keren banget. Tadi yang pertama ada bulan Maret akan ada penambahan lokasi dari pemerintah Kabupaten Jepara Ya. untuk efek ya. Ya. Terus kemudian di bulan Juni ada pameran ukir. lokal ukir khusus Jepara. Tunggal Jepara. Wah, ini keren banget. Kita tunggu informasinya selanjutnya. Kemudian berikutnya ada katalog produk. Ini keren juga, yang membawa nanti marketingnya adalah orang-orang number one di Kabupaten Jepara seperti Bapak Bupati dan kawan-kawan. Ketika melakukan kunjungan, mereka akan menyerahkan atau sambil membawa katalog itu tadi. Wah, ini luar biasa ya pokoknya ya. Dan selanjutnya ada pelatihan yang dilakukan oleh Himki Kabupaten Jepara supaya para pengusaha furniture ini tidak semakin menurun tetapi semakin bangkit dan terus bersemangat. Ini semoga ada perubahan-perubahan baru untuk Jepara. Terima kasih Mas Indra. Dan terima kasih atas waktunya yang sudah menyalakan waktu untuk kami. Tetap semangat ya Mas Indra harus. untuk Himki. Kita mendoakan selalu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.